Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk kepada pembelajaran sejarah Indonesia. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, akan lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kita hari ini, untuk kesekian kalinya, kita akan masuk kepada bab baru, yaitu pembahasan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal reformasi. Nah, Ibu harap sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan lagi, kalian tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap mengikuti pembelajaran secara online. Nah, adapun materi yang pertama kali kita bahas, yaitu bisa kita lihat di sini, tentang pemerintahan Orde Baru. Nah, di sini di PowerPoint sudah saya tampilkan, bisa kalian membacanya, bahwa stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi Orde Baru dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Nah, yang dimaksud di sini, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah Orde Baru melakukan tindak-tindakan yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pembentukan kabinet pembangunan, pemilihan umum, dan pemberlangsuran kehidupan politik kampus. Nah, begitulah stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Nanti kalian juga bisa sambil membaca, sambil mendengarkan. Yang kedua, ada stabilitas penyeragaman. Nah, stabilitas penyeragaman ini dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui penyeragaman ideologi yaitu Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu ada kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang dimaksud yaitu pemerintahan Orde Baru yang dilaksanakan pelita dan replita dapat dilihat hasilnya yaitu dengan pertanian. Bidang pertanian ini menjadi proses pembangunan karena bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat agraris. Yang kedua yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, pemerintah membangun prasarana belajar berupa gedung-gedung sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu Orde Baru berupaya mengendalikan jumlah penduduk, salah satunya dengan memasyarakatkan program keluarga berencana. Nah, hal inilah yang akan menekan tingginya tingkat kelahiran yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu penerapan di fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, dalam proses pelaksanaan kebijakan di fungsi ABRI, mengalami perluasan peran yang digunakan oleh Presiden Soeharto untuk menopang kekuasaannya, serta mengamankan kekuasaan dari siapapun. Adapun bentuknya yaitu dikaryakannya anggota ABRI sebagai pimpinan pemerintah, kemudian pimpinan anggota legislatif menjadi anggota Golkar dan lainnya. Saya kira untuk stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi baru, bisa kalian sedikit memahami paparan dari Ibu. Nah, kita masuk ke dalam integrasi Timur Timur. Di sini pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang intinya agar wilayah Timur Timur segera dimasukkan dalam wilayah NKRI. Menanggapi petisi tersebut, maka dibentuklah delegasi untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timur Timur, di mana Presiden Soeharto menyerahkan duplikat bendera pusaka merah putih kepada Arnold Dois Reis Arrujo dan Francisco Xavier Lopez dan Cruz. Sedangkan salinan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada Lopez dan Cruz. Nah, jika kalian kurang memahami apa yang Ibu sampaikan, nanti kalian bisa baca juga di buku. Jika ada ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya perbaikan ekonomi. Nah, untuk urusan pembangunan ekonomi, Presiden Soeharto menyerahkan tugas ini kepada tim ekonomi yang dipimpin oleh
Prof. Dr. Widojo Nitisastro. Untuk itu, pemerintahan Orde Baru melakukan kebijakan dengan yang pertama yaitu penjadwalan ulang utang luar negeri. Kemudian dalam pertemuan di Amsterdam tahun 1967, terbentuklah IGGI yaitu Intergovernmental Group on Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 10 Januari 1967, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900 tentang penanaman modal. Nah, adapun dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama, terciptanya pemerintahan yang otoriter. Kemudian Golkar mendominasi perpolitikan Indonesia. Tadi itu termasuk dalam juga di fungsi ABRI yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, pemerintahan yang sentralisasi. Nah, poin yang keempat itu ada demokrasi yang gagal. Yang kelima yaitu juga ada di fungsi ABRI yang gagal. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan juga bahwa penerapan di fungsi ABRI itu kan dikaryakan sebagai pimpinan pemerintah atau anggota legislatif, kemudian menjadi anggota Golkar juga. Nah, tetapi pada kenyataannya, akibat dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru ini, fungsi ABRI gagal dalam menjadi anggota Golkar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Adanya latar belakang terjadinya peristiwa reformasi 1998. Yang pertama, adanya krisis moneter dan ekonomi. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 berimbas ke Indonesia, di mana persediaan sembako di pasaran mulai menipis. Nah, yang kedua adanya krisis politik. Kehidupan politik pada masa Orde Baru memang bersifat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Yang ketiga, adanya krisis kepercayaan. Dalam pemerintahan Orde Baru telah berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Nah, hal inilah yang sangat mempengaruhi sekali adanya peristiwa reformasi tahun 1998. Nah, yang terakhir itu adanya krisis hukum, di mana pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Hukum hanya dijadikan sebagai alat pemerintah melakukan pembenaran tindakan. Nah, biasanya hukum dilakukan untuk pembelaan, tetapi pada masa peristiwa reformasi 1998, hukum ini digunakan sebagai alat melakukan pembenaran tindakan. Nah, hal ini juga merupakan satu hal yang saling bertolak belakang setelah atau sebelum terjadinya peristiwa reformasi 1998. Nah, Ibu kira untuk kehidupan bangsa Indonesia pada awal reformasi latar belakangnya bisa kalian sedikit memahami paparan dari Ibu. Jika memang terlalu cepat atau kurang paham bisa kalian tanyakan. Nah, di sini juga Ibu sudah menampilkan adanya agenda dan substansi reformasi. Di sini ada 6 substansi reformasinya. Gerakan reformasi yaitu pada tahun 1998 mempunyai 6 agenda. Nah, seperti yang disebutkan di sini ada suksesi kepemimpinan nasional, amandemen atau adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN dan penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, poin 4 dan poin 5 itu tadi sudah jelas Ibu sampaikan. Kenapa penghapusan dui fungsi di ABRI dilakukan? Karena berdampak kurang baik bagi Indonesia. Nah, penegakan supremasi hukum juga merupakan sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soekarno dari jabatan presiden.
Nah, saya kira untuk agenda substansi reformasi dan agenda utama gerakan reformasi ini berpusat pada turunnya Soeharto dari jabatan presiden akibat dari serangkaian demonstrasi dan munculnya korban seperti tragedi Trisakti. Hal inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara. Tempat itu juga merupakan Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai pimpinan Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, saya kira untuk ini bisa kalian sedikitlah memahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada awal reformasi. Yang pertama, pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Salah satunya di sini Ibu akan menyampaikan, yaitu pertama pembentukan Kabinet Reformasi Kepembangunan. Tepatnya pada tanggal 22 Mei 1998, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan yang beranggotakan berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti ABRI, kemudian partai politik, Golkar, PP, dan PDI. Kemudian ada unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sementara masa pemerintahan KH Abdul Rahman Wahid, sidang umum MPR yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1969 berhasil mengambil keputusan memilih dan menetapkan KH Abdul Rahman Wahid atau sering kita kenal sebagai Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Nah, yang ketiga, masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Karena adanya krisis ekonomi dan belum mampu mengatasi situasi tersebut, oleh karena itu Presiden Abdul Rahman Wahid sering melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menarik para pengusaha di luar negeri berinvestasi di Indonesia. Nah, pada pemerintahan Presiden Megawati, kondisi pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yaitu reformasi di bidang ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilitas cadangan devisa negara. Adanya juga upaya pemberantasan KKN dengan keseriusan pemerintah memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Nah, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini memang banyak dari sebagian yang bisa terselesaikan, walaupun ada hal-hal yang memang belum memungkinkan atau memadai. Oleh karena itu, Megawati Soekarnoputri diganti lagi oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono ini atau dikenal kita dengan SBY bersama Muhammad Yusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat. Nah, Presiden SBY ini membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, di mana kondisi pemerintahan masa Presiden SBY dapat dilihat dari beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik, di mana konsep trias politik mengalami perubahan yang progresif. Pada pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasi karena rakyat bisa memilih secara langsung calon dan wakil presiden. Nah, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini, hak atau HAM rakyat sangat diperlukan atau sangat diprioritaskan karena
rakyat bisa ikut serta dalam pemilihan langsung wakil ataupun wakil dan presidennya. Nah, selanjutnya di bidang sosial ekonomi. Di saat Indonesia dilanda bencana alam, salah satunya tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias tahun 2004. Untuk menanggulangi dan merehabilitas akibat bencana tsunami, dikeluarkan Kepres nomor 30 tahun 2005. Selain itu juga dibentuk Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Aceh dan Nias, atau sering disebut dengan Komisi HAM. Nah, kemudian dalam bidang keamanan, Presiden SBY juga menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas, di mana Presiden juga berupaya untuk membicarakan amensi DPR sebagai anggota GAM, seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Selanjutnya yang terakhir itu ada pemilu 2009. Nah, pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota legislatif. Sedangkan Pilpres 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli, di mana Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boyono dipilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden masa bakti 2009 sampai 2014. Nah, saya kira untuk beberapa perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada awal reformasi, di sini sudah adanya 4 pergantian presiden. Saya kira kalian bisa membedakan pemerintahan dari setiap masing-masing presidennya. Selanjutnya kita akan membahas tentang euforia demokrasi. Dibandingkan masa Orde Baru, demokrasi yang terjadi pada masa reformasi memang sangat jauh. Contohnya saja, perubahan di masa reformasi munculnya otonomi yang diiringi dengan perubahan sistem pemilu yang berupa pemilihan langsung kepada daerah. Nah, seperti saya jelaskan tadi, dari keempat presiden tersebut, SBY lah yang telah melakukan pemilihan langsung kepada presiden dan wakil presiden maupun pemilihan langsung kepada daerah. Di sini hak rakyat sangat-sangat diprioritaskan. Yang kedua yaitu adanya peran pemuda dalam tokoh politik dalam perubahan politik dan kenegaraan. Perubahan sistem pemilu ikut menghasilkan anggota eksekutif dan legislatif dalam pemerintahannya yang dianggap dapat lebih menyuarakan kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya, Nah, setelah saya menjelaskan tadi dari awal sampai akhir, saya kira penjelasan materi kita cukup sampai di sini. Nah, nanti kita akan melanjutkan dengan meeting yaitu pada jam 11 sampai jam 11.30. Disinilah kesempatan kalian untuk menanyakan paparan materi yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Siapkan pertanyaan kalian dan kita akan membahas nanti. Nah, Ibu ucapkan selamat pagi dan terima kasih.